Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga ya. Hari ini kita akan belajar tentang IPA. Coba dibuka bukunya halaman 22 tema 1. Di situ ada pertumbuhan manusia. Yang pertama masa bayi, yang kedua masa kanak-kanak, yang ketiga masa remaja, yang keempat masa dewasa, dan yang kelima masa tua. Kita akan membahas yang pertama masa bayi. Masa bayi adalah ketika seorang manusia atau bayi yang lahir berusia 10-14 hari, dia akan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Ketika baru lahir, ya kan. Nanti dia di pangkuan ibunya setelah 10-14 hari, bayi itu akan menyesuaikan diri, sudah ada di luar rahim. Ya. Yang kedua itu otot bayi itu mulai menguat. Kan awalnya bayi itu ketika keluar dia lemas, tidak ada kekuatan. Setelah dia lahir, dia keluar, masa-masa setelah sebulan, 2 bulan, dia bisa menggerak-gerakkan tangannya, jari-jarinya, kakinya, bisa nendang-nendang, ya kan? Dan yang keempat itu syaraf. Jadi saraf-saraf otot yang ada di seluruh badan itu berfungsi. Awal-awalnya dari saraf mata, saraf tangan, saraf organ-organ semuanya itu berfungsi sangat cepat. Yang terakhir adalah otak merespon. Ketika bayi setelah umur 1 bulan, 2 bulan, dia akan bisa memahami keadaan di sekitar. Otaknya langsung respon, mungkin ya ini adalah ibu saya, ini makanan, ini minum, itu susu ASI, seperti itu. Jadi masa bayi adalah dimana mereka itu menyesuaikan diri terhadap lingkungan di sekitar dan merespon gerak tubuh otak atau ototnya. Yang kedua itu masa kanak-kanak, di mana masa itu anak-anak umur 3-7 tahun atau 4-8 tahun itu dia belajar bersosialisasi atau berkelompok. Makanya ada yang namanya TK atau playgroup. Itu fungsinya biar dia mengenal teman, berkelompok, dan yang lainnya. Jadi ketika anak-anak umur segitu, dia itu mulai mengenal teman-temannya, mulai mengenal lingkungan sekitar. Itu fungsinya ketika anak umur 3-8 tahun. Nah, ketika umur 6-12 tahun, itu anak-anak mulai bisa menyesuaikan diri. Dia mulai bisa ngerespon, mulai memahami apa itu bersosialisasi dan berkelompok. Yang ketiga, masa remaja. Masa remaja itu ketika suara itu mulai membesar, makan juga semakin banyak, dan mulai masa pertumbuhan hingga 18-20 tahun. Masa remaja itu masa-masa perkembangan masa pertumbuhan. Ada yang suaranya berjakun, laki-laki. Ada yang perempuan sudah masa haid. Jadi itu masa remaja. Yang keempat, masa dewasa. Kan masa remaja tadi ketika pertumbuhan badan mulai bertumbuh, perkembangan badan mulai bertumbuh. Nah, ketika masa dewasa itu sudah tidak ada lagi masa pertumbuhan. Jadi masa dewasa itu adalah masa kematangan dalam berpikir dan mental. Jadi tidak ada lagi masa-masa pertumbuhan atau jakunnya tambah besar, tidak ada lagi. Masa dewasa itu masa yang dimana semua itu bertambah kuat, otot-ototnya juga semakin kuat, dan masa berpikirnya juga semakin kuat. Yang kelima, masa tua atau masa manula. Ketika seorang sudah tua, kakek-kakek dan nenek-nenek itu mulai rambutnya putih atau beruban,
mukanya, tangannya mulai keriput, dan dia sudah tidak bertenaga lagi seperti masa dewasa yang otot-ototnya kuat. Ketika masa manula, semua organ-organnya, fisiknya, sarafnya itu mulai melemah. Makanya nenek-nenek atau kakek-kakek itu rentan akan tidak kuat fisik dan otot. Jadi pertumbuhan manusia itu ada 5. Pertama, masa bayi. Kedua, masa kanak-kanak. Ketiga, masa remaja. Keempat, masa dewasa. Dan yang kelima, masa tua. Yang pertama, bayi ketika lahir dia mulai menyadari keadaan di sekitar, mulai memahami, mulai belajar, otot dan sarafnya mulai berkembang. Yang kedua, masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak itu dimana masa anak-anak yang bisa memahami atau yang baru memahami tentang cara bersosialisasi kepada lingkungannya atau terhadap lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, masa remaja. Masa remaja itu masa perkembangan organ tubuh dari mulai suara, badan, dan masa pertumbuhan. Yang keempat, masa dewasa, di mana pemikirannya itu sudah matang dan tidak ada lagi masa pertumbuhan. Dan yang kelima, terakhir, masa tua adalah semua organ-organ tubuh, semua organ-organ yang ada di kepala sampai kaki itu sudah tidak berfungsi secara sehat atau kuat, melainkan melemah. Rambut menjadi putih, organ-organ tubuh atau muka, tangan itu menjadi keriput. Kemudian dibuka halaman selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Yang pertama itu nutrisi atau makanan. Makanan itu sangat penting bagi tubuh kita. Kalau kita tidak makan, kita akan merasa cepat lelah, cepat lapar, tidak bisa konsentrasi. Terus masa pertumbuhannya juga tidak tumbuh. Makanya makanan itu sangat penting bagi kesehatan dan masa perkembangan kita sebagai manusia. Kalau kita makanannya tidak sehat, maka organ-organ tubuh kita menjadi rusak. Kalau kita makanannya sehat-sehat, maka organ-organ tubuh kita menjadi lebih sehat, tidak gampang sakit. Yang pertama yang harus penting adalah karbohidrat. Karbohidrat itu seperti nasi, roti, kentang yang mengandung berat-berat makanannya. Terus vitamin dan mineral atau protein. Protein adalah merupakan bahan pembangun sel-sel tubuh. Protein itu seperti telur, terus dan banyak lainnya. Yang kedua, kesehatan. Kesehatan itu harus dijaga oleh diri kita sendiri, seperti berolahraga, berlari pagi, bersepeda, harus mengeluarkan keringat biar kita tetap sehat dan otot-otot juga semakin kuat. Yang ketiga, lingkungan. Kita harus menjaga lingkungan sekitar tetap harus bersih. Kalaupun kotor, nanti badan kita juga akan kotor, makanya harus bersih. Kalau misalnya bersih, hidup kita juga akan sehat. Cukup sekian dari Bu Yayang, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.